Hikmat Ramadan. Acara ini bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia dan Persaudaraan Muslimah Kabupaten Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Sahabat Rasi, selamat sore. Fatur hadir di sore hari ini tentunya untuk menemani Anda di program spesial Ramadan, yaitu program Khidmat Ramadan. Tentunya di sore hari ini kita akan membahas dan juga sharing tentang tema yang luar biasa juga, yaitu tentang pengaruh pola asuh terhadap perkembangan emosi anak di usia dini. Tentunya sudah hadir di studio Rasi Ava Magetan ada Ustazah Ari Kurniawati untuk sore hari ini. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore Ustazah. Selamat sore Mas Fatur. Sehat? Alhamdulillah sehat. Pripun panjenengan? Alhamdulillah. Ini tadi dari Poncol. Iya. Wah, luar biasa ya, semangatnya luar biasa berarti nggih. Insyaallah ini berarti puasa hari ke-13 Ustazah nggih. Iya. Nggih, insyaallah lancar nggih. Alhamdulillah. Betul nggih. Nah, Ustazah, tentunya kita nanti akan sharing-sharing terkait tema kita yang luar biasa juga tentang pengaruh pola asuh terhadap perkembangan emosi anak ya di usia dini. Mungkin selama kurang lebih 1 jam ke depan nantinya sampai jam 5 kita akan sharing dan juga membahas tentang tema ini. Dan juga sahabat Rasi nanti bisa untuk ikut konsultasi dan juga bertanya tentang tema kita di nomor WhatsApp-nya Rasi di 0811 3020906. Jadi monggo Ustazah mungkin bisa dimulai untuk sore hari ini. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasi yang berbahagia, Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa bertemu dengan Ramadan di hari ke-13. Betul, dan Alhamdulillah nikmat Allah ya. Kita masih bisa beraktivitas, masih bisa melaksanakan ibadah dengan nikmat iman, nikmat sehat, dan tentunya ini semua yang harus kita syukuri. Betul, ya karena orang itu kalau punya apa-apa tapi kalau tidak sehat itu pasti nggak bisa menikmati. Betul. Dan hari ini untuk tema yang akan kita sharingkan bersama yaitu tentang pengaruh pola asuh terhadap perkembangan emosi anak di usia dini. Betul sekali Ustazah. Mas Fatur, kalau kita berbicara tentang pola asuh ya terhadap anak itu kan semakin lama tantangan kita sebagai orang tua itu tentunya semakin berat sekali. Jadi ketika mendidik anak usia dini ataupun mendidik anak ya zaman dahulu dengan zaman sekarang kan tantangannya juga sudah berbeda. Dan kalau sekarang itu tentunya PR-nya itu lebih banyak lagi. Dan ada 2 tipe orang tua ya yang pada prinsipnya dalam pengasuhan anak itu yang pertama adalah orang tua yang bijak. Ya. Jadi siapa orang tua yang bijak itu orang tua yang senantiasa berusaha untuk belajar dan berproses untuk menjadi orang tua yang baik itu seperti apa dalam mengasuh anak putra-putrinya. Karena dengan seiring perjalanan tentunya dalam mendidik anak pun juga perlu bekal yang lebih. Iya, betul. Tapi ada juga tipe yang kedua itu adalah orang tua yang biasa. Jadi orang tua yang biasa itu orang tua yang sudah merasa cukup punya kemampuan dalam mendidik anak-anaknya ataupun menjadi orang tua. Jadi dia sudah merasa ya sudah saya pasti bisa, saya sudah bisa. Entah dengan tantangan seperti apapun mereka merasa sudah cukup. Tidak perlu belajar lagi, tidak perlu ada ilmu-ilmu parenting seperti itu. Itu orang tua yang biasa. Nah, ini dikembalikan ke kita sendiri nggih. Kita mau ingin menjadi orang tua yang bijak ataupun orang tua yang biasa. Dan terkait dengan pola asuh di sini tentunya masing-masing orang tua itu punya model tersendiri dalam mendidik putra-putrinya ya. Dan pola asuh itu sangat berpengaruh ya terhadap perkembangan emosi anak. Dan kalau kita bicara tentang emosi, sebenarnya apa sih emosi itu? Emosi itu adalah reaksi terhadap situasi tertentu ya yang dilakukan oleh tubuh kita. Jadi suatu saat kadang kita senang, pagi kita mungkin masih senang, habis itu agak siang melihat pekerjaan banyak ada moodnya itu beda lagi. Betul. Jadi emosi itu ya luapan perasaan seseorang yang setiap hari berganti-ganti. Betul. Kalau di HP itu kan emotikannya bermacam-macam ya Mas. Betul. Seperti itulah emosi ya. Jadi emotikonnya
beraneka ragam. Beraneka Itu ragam, gambaran dari emosi. Dan ketika orang tua itu emosi, Nggih. itu reaksinya kan juga bermacam-macam Iya. terhadap anaknya. Betul. Ada yang suka ngomel-mengomel mungkin, Nggih. ada yang mungkin mencubit, Mencubit. ya ada juga Oh. yang sampai bahkan memukul, Iya. ya. Kalau ada juga yang menakut-nakuti misalnya. Kalau Mas Fatur sendiri gimana kalau ketika emosi itu? Saya ketika emosi lebih baik apa ya? Mendem sih kalau saya. Kecuali emosinya sudah berlebihan loh ya. Oh gitu. Kalau sudah berlebihan mungkin bisa dengan Iya. kata-kata kalau saya. Iya. Dengan kata-kata. Tapi kalau bisa selagi saya redam, akhirnya ya saya memilih pergi aja gitu. Oh gitu. Nggih, Iya. Dan ngoten. itu istimewanya antara ini ya. Tingkatan emosi seorang laki-laki dan perempuan pun juga beda. Oh, nggih, Ya, nggih. jadi kalau laki-laki dan perempuan itu tingkatan emosinya kira-kira tinggi yang mana, Mas? Kayaknya yang perempuan ya. Iya. Betul ya. Karena kalau perempuan itu stresornya itu lebih banyak. Ya, iya betul, betul, betul. Iya, jadi kalau mungkin laki-laki lebih bisa mengendalikan diri ya. nggih. Tapi kalau perempuan itu stresornya lebih tinggi. Nggih, betul. Dan kembali ke orang tua tadi, ketika dia emosi gitu ya, Betul. itu akan juga pengaruh kepada anaknya. Nah, Ya, nggih, gitu. nggih. Jadi memang pada terlebih lagi usia-usia dini. Betul. Usia dini itu kan usia 0 sampai 6 6 tahun tahun, nggih. betul. Itu masa golden age, jadi masa pertumbuhan otaknya. Betul. Jadi apapun yang masuk dalam otak anak itu akan tersimpan, akan menjadi memori ya untuk mereka. Betul. Makanya seperti apapun kita berusaha ya sebagai orang tua ketika emosi ya harus bisa mengendalikan diri. Iya, ya. iya, betul. Kalau misalnya ngomong juga jangan asal, Iya, ya betul. itu karena tadi kan memori yang Akan yang ada diserap di ya. sekitar kita itu akan masuk ke Masuk. anak-anak kita. Iya, betul. Dan pada masa usia dini itu anak-anak kan masanya meniru. Oh ya. iya, betul. Ya, jadi Nggih, nggih. apapun yang dilihat, apapun yang didengar, didengar, ya itu pasti Akan- akan segera dilakukan. Tidak usah nggih. dikasih tahu saja. Nggih. Itu mereka responnya tuh lebih aktif lagi. Oh, betul, Makanya betul. kita juga ketika menjadi orang tua ya berusaha menjadikan contoh yang baik ya, Nggih. role model yang baik untuk anak-anak kita. Nggih, nggih. Gitu. Nah, tapi Ustazah, Fatur pengen tanya juga. Ini kan berhubung juga Fatur kan belum berkeluarga juga kan. Oh, iya. Ya, belum Masih berkeluarga. jomblo ceritanya nih. Jangan keras-keras Ustaz ya, Ustazah ya. Jadi Fatur pengen tanya juga terkait nantinya ketika pola asuh anak gitu dari orang tua, misal seorang ayah gitu terhadap putra-putrinya. Ketika marah ini sebaiknya seperti apa Ustazah? Maksudnya kita tunjukkan sifat asli kita atau memang kita harus benar-benar bisa meredam sifat asli kita. Kadangkala sifatnya memang pemarah atau gimana gitu Ustazah. Iya. Kalau misalnya sebagai orang tua ya tentunya kan tingkat emosinya orang dewasa dengan anak-anak itu kan lebih tinggi anak-anak ya, Iya, Mas. betul. Jadi kalau anak-anak dia mungkin kayak istilahnya refleksnya mungkin sekedar nangis atau Nggih. marah-marah melempar barang, tapi kalau orang dewasa kan lebih bisa mengendalikan diri. Betul. Nah, kalau sudah sebagai orang tua ya sebaiknya dalam kondisi apapun kita juga bisa berusaha mengendalikan emosi kita. Ya, kalau Oke. anak mungkin dengan kadang marah membanting pintu, menendang atau apalah. Kalau orang tua juga seperti itu, nanti malah anak akan lebih di atasnya di atas, lagi, oke, gitu ya, oke. lebih parah lagi. Jadi Oke. kalau sebagai orang tua ya berusaha untuk berusaha mengendalikan emosinya. Emosi kita. Ya. Oke. Seperti apapun ketika marah ya, itu usahakan tidak sampai keluar kata-kata yang tidak pas ya. Oke. Karena tadi di usia-usia dini tadi ya, usia 2 sampai 6 tahun, jadi masa golden age itu memorinya itu masih bersih. Jadi Oke. jangan sampai kita itu memberikan sesuatu yang tidak pas ya, kenangan yang tidak baik kepada anak-anak kita. Anjir. Gitu. Nah, Ustazah, ini nampaknya sudah ada yang bergabung dengan kita. Mungkin kita akan angkat terlebih dahulu untuk iya. bertanya ini. Ada Bunda Sri Huning. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Enjih. Gimana Bunda? Alhamdulillah sehat. Ini sama Alhamdulillah. Ustazah siapa ya? Ustazah Ari Kurniawati. Ya, salam kenal Nggih. Ustazah Nggih, Ibu. dari Sabri.
mudah-mudahan puasa sampai nutup sebulan penuh ya Ustazah. Amin. Emang Nggih, bisa Bu. ya? Oke. Ya. Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Ini ya mau tanya, ya mau sharing ya masalah anak-anak, Nggih. Nggih, masalah silahkan. anak-anak, masalah keluarga. Nggih, nggih. Gini, ya ini memang gimana ya, anak sekarang kalau zaman dulu itu bedanya sangat jauh. Kalau anak-anak dulu, anak-anak zaman dulu itu masih takut sama orang tuanya, masih patuh. Nggih. Kalau disuruh apa-apa nurut, kalau dipentelengi sudah takut ya Ya. anak zaman dulu itu. Heeh, itu anak saya sendiri Ustazah. Nggih. Terus sekarang ketiban cucu itu kok udah beda Beda. jauh banget. Nggih. Ini mohon maaf ini ya, nanti kalau kurang pas tolong dijelaskan. Kalau anak zaman dulu ya gitu tadi, tapi anak zaman sekarang itu, zaman yang kelahiran tahun 90 ke atas itu gimana Iya. ya cara mendidiknya? Itu kalau nanti anak yang kecil itu namanya kita punya cucu ya, kalau katanya kalau mbah itu harus selalu sabar ya. Minta apa-apa harus dituruti gitu kan. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja sayang sama putu. Tapi kalau aku nggak, ya Iya. saya sayangi, ya saya kerasi. Nggih. Soalnya ibunya nggak ada. Ibunya di Hmm. Surabaya, saya dititipin cucu 3 Ustadz. Oh, gitu. Mulai lahir kecil sampai usia 20 tahun. Ini ya ada suka dukanya lah. Nggih. Kalau buat saya ya ini untuk pendidikan buat saya sendiri, bagaimana cara mendidik cucu yang nggak ada orang tuanya itu. Nggih. Nah, ini saya belajar dari anak-anak kecil, dari mulai bayi sampai besar, sampai sudah sekarang udah menikah lagi. Gini aku ngaturku didik cucu itu begini, kalau minta apa-apa aku enggak selalu tak kasih ya, Iya. diingatkan. Nggih. Diingatkan jangan ini kalau minta uang ya tak kasih, tak pres, enggak Iya. minta apa-apa enggak. Tapi alhamdulillah untungnya nurut, kan ibunya enggak ada, ibumu itu enggak ada. Kamu di sini sama Mbah. Kalau kamu minta sama bapakmu sama ibu, di sini tuh Mbah itu ya cuma pensiunan ikut suami. Jadi kalau minta apa-apa ya ditolong dipertahankan ya. Aku pokoknya ya ya keras ya, tapi Iya. sabar ya bisa. Soalnya didikan. Nggih. Lah baik buruknya cucu anak itu kan dari orang tua toh. Kalau namanya suami laki-laki itu nggak mau tahu. Nggih. Semuanya akan tergantung pada ibu-ibu atau mbah ya. Ya Bu Ustazah. Nggih. Itu aku mendidiknya nang keras. Kadang bilang gini, apa-apa gak entuk, kuwi ki kuno gitu bilangnya Iya. gini. Nek raning zaman kuno gak enek kowe. Aku tak bilangi ya duduk. Sambil aku kadang-kadang menangis kalau dibilangi bentak-bentak kasar Nggih. gitu. Itu ada itu laki-laki 2, perempuan 1. Oh, gitu. Nah, Usia terus berapa itu saja, Bu? heeh. Mbak Uti. Gimana? Usianya berapa? Cucunya. Cucunya. Siapa? Cucunya. Cucu. Ibunya toh. Cucu, Nggih. iya. Cucunya. Cucunya sekarang sudah kerja semua itu, mulai kecil SD sampai Oh, sampai gitu. SD. Heeh. Nggih. Mulai TK sampai SD sampai dewasa usia 20 baru pisah sama aku. Lah alhamdulillah ini ya ya. Alhamdulillah buat didik anakku, alhamdulillah anaknya itu untungnya nurut. Kalau mau Iya. berangkat sekolah itu salim itu mesti. Nggih. Salim sama akumnya. Akumnya nggak ngereken sama sekali. Cucuku ke piye ya nggak mau tahu, udah biarin. Nggih. Pokoknya ya diserahkan 100% aku, tapi alhamdulillah kita bisa Nggih. sampai sekarang sudah kerja. Ya ini Oh. bedanya anak dulu Iya. zaman sekarang itu bedanya jauh. Apalagi terus pola makan, terutama pola makan aku emang streng Iya. saja. Sekarang kan Jadi banyak makan itu enggak pewarna. kan sekarang itu pengawet, makanan nggih. serba instan. Jadi Iya. aku agak keras, agak kolot, tapi alhamdulillah sekarang itu untung alhamdulillah enggak ada masalah. Ya Oke. mudah-mudahan kita ibu-ibu yang muda-muda tolong diperhatikan putra-putranya, jangan sampai merepotkan mbah-mbahnya. Kalau saya ini sudah nggak apa jadi beban. Tapi zaman sekarang itu Nggih. kalau bisa anak itu dididik sendiri, jangan sampai melibatkan mbahnya gitu loh. Nggih. Ya cuma Iya. itu bagaimana sharing saya ini, mudah-mudahan Nggih. kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang Nggih. sebesar-besarnya Ustadz. Nggih. Makasih waktunya, gitu Nggih. aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Nah, Ustazah, ini mau langsung dijawab atau ini mau ada yang lewat terlebih dahulu enaknya?
Ini ada yang mau lewat terlebih gitu, dahulu. ya. Nanti dijawab Monggo. setelah satu ini Ustazah ya. Ya. Oke, ditahan terlebih dahulu ya untuk Bunda Sri Huning tadi. Nanti akan dibahas dijawab setelah yang satu ini. Akan ada yang mau lewat terlebih dahulu. Anda masih mengikuti acara Hikmat Ramadan. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif Saudara Rasi masih bersama dengan Fatur dan juga Ustazah Ari di sore hari ini di program Hikmat Ramadan. Tentunya Ustazah monggo mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan tadi. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Kuning tadi. Jadi memang saya sepakat dengan Ibu, walaupun sudah Mbak Huti ya, alhamdulillah masih sehat, masih bisa ngomong cucunya sampai sudah besar, dan sepakat sekali ketika seorang mbah itu belum tentu harus menuruti semua apa yang diinginkan cucunya ya. Jadi memang anak itu juga perlu diberi waktu, diberi pemahaman bahwasanya ketika menginginkan sesuatu itu harus ada usaha ya. Jadi Mas misalnya contoh anaknya atau cucunya minta dibelikan mainan, baju atau misalnya mainan gitu ya. Lah itu kalau misalnya sekarang sebenarnya Mbak Hutinya punya uang misalnya, tapi nggak ada salahnya juga kalau kita nabung dulu ya, nanti kalau sudah punya uang dulu itu nggak apa-apa. Jadi tidak harus semuanya itu langsung dikasih. Atau misalnya nanti kalau cucunya misalnya memberi hadiah kalau sudah selesai ulangan nilainya bagus misal, atau dia sudah bisa rajin sholatnya atau belajarnya juga rajin, itu waktu-waktu seperti itu diberikan reward gitu ya, diberikan hadiah nggak apa-apa. Tapi memang jangan sampai kita walaupun seorang nenek gitu ya, seorang mbah itu jangan sampai semuanya terus serba diberikan kepada cucunya ya. Dan saya sepakat dengan Ibu tadi ya, jadi memang pola asuh itu harus sama antara orang tua dan kakek neneknya, termasuk dalam keluarga besar. Misalnya dalam satu rumah misalnya ada orang tua, kemudian ada kakek nenek, ada tante, kadang ada om, lah itu diusahakan semuanya itu juga dalam satu pemahaman. Jadi pola asuhnya jangan sampai misalnya orang tuanya memberikan batasan, contoh dalam penggunaan HP ternyata untuk mbahnya nggak apa-apa misalnya, atau omnya juga malah boleh berlama-lama, itu kan malah tidak sinkron ya. Jadi memang mendidik anak itu memang ya dulu dengan sekarang tidak sama. Memang pepatah mengatakan itu didiklah anakmu sesuai zamannya ya. Jadi memang harus sesuai dengan zamannya, tetapi yang jelas memang ada prinsip-prinsip yang harus kita lakukan. Tidak harus semua itu dituruti. Ada yang dituruti, ada yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Biar anak pun belajar bahwasanya untuk mendapatkan sesuatu itu tidak harus segera saat itu juga gitu. Ngoten kira-kira jawabannya. Ngoten ya Bunda Sri Huning ya, semoga terjawab pertanyaan dan juga sharingnya tadi. Oke, mungkin Ustazah bisa untuk melanjutkan pembahasan kita di sore hari ini tadi untuk materinya. Monggo. Terkait dengan pengaruh pola asuh terhadap perkembangan emosi anak ya Mas. Betul, jadi kenapa anak-anak itu sekarang emosinya tuh kebanyakan tidak stabil gitu ya. Nah, itu ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama adalah pola asuh yang terlalu otoriter atau terlalu diktator gitu ya. Jadi kalau misalnya orang tua itu serba keras gitu ya, serba apa yang menjadi kemauan orang tuanya itu harus dituruti, itu kadang anak malah tidak akan tidak punya kesadaran gitu ya. Dia maunya tuh karena terpaksa. Iya betul. Pernah ada kasus ya yang saya pernah menemukan itu ada orang tua yang mendidik anaknya terlalu keras gitu ya. Dan anak itu biasanya mau menurut gitu ya. Ketika di rumah dia menjadi anak yang istilahnya manut sekali sama orang tuanya. Tapi ketika di luar ya, dengan pola didik yang terlalu keras itu, di luar dia dengan teman-temannya dia kurang memiliki keterampilan sosial dalam mengendalikan emosinya. Dia akan lebih mudah melampiaskan emosi ke teman-temannya. Kalau misalnya di rumah dia terlalu keras itu ya, hanya sekedar karena takut sama orang tua, dia belum punya pemahaman, kesadaran untuk pengendalian emosi, keterampilan sosialnya dia akan kurang bisa ya menahan gitu ya. Makanya kadang di luar dia mungkin sering marah, sering melampiaskan emosi entah dengan memukul ya, dengan menendang, itu banyak dilakukan ya. Tapi kalau di rumah istilahnya anak itu punya
tempat untuk mengekspresikan emosinya, di luar pun dalam bersosial dengan teman-temannya dia akan baik-baik saja. Gitu. Jadi memang dalam pola asuh di rumah pun tidak boleh benar-benar kita harus memaksakan ini itu gitu pada anak kita. Jadi ada penyebabnya tadi kan yang otoriter tadi ya. Betul. Gitu. Dan yang kedua penyebab emosi anak yang tidak stabil itu yang kedua adalah orang tua yang terlalu banyak memberikan tuntutan kepada anaknya. Misalnya anak harus seperti ini, harus seperti ini, harus juara ini. Kadang kan orang tua kan melihatnya gitu ya, harus juara ini. Itu kadang ketika orang tua terlalu menuntut itu anak pun juga emosinya menjadi labil gitu ya. Karena pengennya berusaha mengikuti kemauan orang tuanya, sementara kadang dirinya itu ya kemauannya ataupun kemampuannya tidak sampai ke situ gitu ya. Makanya sebaiknya ya orang tua itu boleh saja kita memacu untuk berprestasi, tapi jangan sampai terlalu menuntut yang berlebihan di luar kemampuan anaknya. Gitu. Berarti dalam hari ini komunikasi antara orang tua dan juga anak harus terjalin baik ya. Itu penting sekali ya Mas ya. Jadi ngobrol ya, family time dengan anak itu dengan keluarga itu sangat penting sekali, apalagi di usia dini ya, sebelum 6 tahun ya, sebelum 7 tahun lah itu emosi itu mereka sedang berkembang. Jadi otak tengah anak itu sedang berkembang. Jadi perlu kita stimulasi untuk bagaimana kepekaan, kemudian berempati ya, perasaan-perasaan itu yang justru lebih dioptimalkan ya, diberikan rasa kasih sayang yang cukup. Itu akan lebih memudahkan mereka dalam pengendalian emosinya. Itu penyebab yang kedua. Kemudian yang ketiga, adanya faktor kekerasan dari orang tua. Nah, kekerasan ini pun juga banyak ya Mas. Ada yang verbal. Betul. Misalnya ngomel-ngomel tadi, biasanya ibu-ibu itu yang banyak ngomel-ngomel. Karena ibu-ibu itu kecerdasan linguistiknya itu lebih gitu ya. Lebih tinggi ya, betul. Yang penting ngomelnya itu jangan sampai ada yang negatif ya. Jadi kalau semarah-marahnya seorang tua jangan sampai ngomel dengan maaf ya kata-kata umpatan. Nah, itu jangan sampai, karena apalagi ibu itu kan doanya luar biasa sekali. Betul. Dan dari verbal itu kadang selain ngomel juga kadang memberikan label kepada anaknya. Misalnya anaknya sering nangis, "Oh, kamu kayak gitu aja kok cengeng." Itu diusahakan meminimalisir ya, labeling seperti itu. Nanti ketika anak mendapatkan label cengeng ya, dia akan merasa oh berarti dirinya itu cengeng kayak gitu. Ya. Atau malah kadang memberikan label-label yang lain yang itu kadang sebenarnya anak tidak seperti itu ya. Itu kan diusahakan jangan sampai. Kemudian selain verbal itu juga ada kekerasan yang secara psikis. Jadi mentalnya anak itu kadang membanding-bandingkan. Nah, kakaknya bisa tulisannya bagus, kok adiknya enggak misalnya. Kakaknya bisa seperti ini ya, misalnya tuh sebenarnya kan memang setiap anak itu istimewa. Jadi punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi jangan sampai disamakan, apalagi kalau dibanding-bandingkan itu sebenarnya juga termasuk kekerasan pada anak, tetapi secara psikisnya, secara mentalnya dia akan merasa tidak nyaman. Kemudian kadang ada ancaman-ancaman ya, kalau tidak tidur siang nanti istilahnya kayak ancaman ataupun ditakut-takuti, kalau tidak tidur siang nanti dibawa ada orang gila. Dibawa wong kae ada ondel-ondel misalnya kayak gitu. Ya, ada tikus. Nah, itu kadang kan ketakutan yang sebenarnya tidak perlu. Ya, itu juga jangan sampai ya. Jadi kalau misalnya menakut-nakuti ataupun ancaman itu juga secara psikis malah tidak bagus. Itu malah nanti timbul trauma, Ustaz. Iya. Padahal tidak harus ditakuti, akhirnya takut gitu ya. Betul. Kan sebenarnya kayak misalnya ada polisi atau ada dokter kan tidak perlu ditakuti. Ya, nanti nih nggak mau tidur siang dipanggilkan Pak Dokter. Disuntik. Nah, kayak itu kan sebenarnya tidak pas. Iya, betul. Kemudian kekerasan yang lain itu secara fisik, Mas. Jadi selain verbal, secara psikis juga sama fisik. Nah, fisik ini yang yang benar-benar terasa, mungkin secara yang bisa dilihat. Kadang menggunakan satu jari. Kalau satu jari biasanya apa, Mas?
kamu itu Oh, iya iya iya, iya. menunjukkan satu jari. Ya, itu juga sebenarnya sudah kekerasan. Kekerasan. Juga. Ya, Oh, menunjuk iya, 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 iya. dengan nada yang tidak pas dengan menunjuk itu kan Menunjuk. juga sudah salah satu bentuk apa ya, Kekerasan. kekerasan. Iya, iya. Kemudian kalau 2 jari, apa kalau 2 jari? Jewer Ya, biasanya. jewer, cubit itu kan Iya. sudah 2 jari. Betul. Nanti sampai 5 jari, nah sudah tambah lagi. Iya. Bahkan 10 jari lah itu kan akhir-akhir ini juga banyak ya, maaf, ada seorang murid yang berani sama gurunya. Iya, Nah iya. itu kan beberapa waktu lalu sangat viral di media sosial ya Mas. Betul, Ya. Nah itu betul. kan juga karena apa ya, itu anak itu tidak bisa mengendalikan diri tadi ya. Emosinya yang tidak pas dan akhirnya adabnya kepada guru itu akhirnya hilang. sudah tidak ada. Nah itu betul. ya bisa jadi ya pasti berawal dari keluarga. Seperti apa sih pola asuh orang tuanya? Pasti ada, entah kalau orang tuanya baik-baik saja ya bisa jadi dari faktor temannya Iya, atau lingkungannya lingkungan, betul. gitu. Jen. Kan karena memang penyebab emosi anak itu ya apa yang anak tidak stabil itu emosinya seperti apa kan banyak sekali. Kemudian pengaruh media sosial juga bisa Mas. Iya, iya, iya. Apalagi sekarang tiada hari tanpa Gadget. handphone. Iya, tanpa handphone. Nah itu betul. sebenarnya kalau di usia-usia kurang dari 7 tahun ataupun ya anak-anak yang masih remaja ke bawah ya, Betul. jadi usia-usia anak SD lah, Oke. itu jangan sampai lebih dari 3 jam Oke. dalam sehari. Nah, Kalau masih usia dini malah usahakan paling jangan. tidak ya 1 jam itu Oh. sudah maksimal saja. Tapi sebaiknya kalau masih balita usia 1-2 tahun itu sebaiknya diberikan gadget atau sebaiknya Kalau jangan sih, yang Ustazah? usia balita malah sebenarnya belum dulu, Oke. ya malah lebih bagus jangan sampai dikenalkan ya. Oke. Karena sekarang itu kadang juga berawal dari orang tua sih. Iya. Kalau misalnya orang tua asik dengan HP-nya di depan anak, kan iya. anak juga pengen akhirnya. Penasaran akhirnya. Iya, penasaran. pengen menggunakan juga Iya, gitu iya, ya. betul. Jadi pengaruh media sosial, pengaruh gadget itu juga sangat berpengaruh pada emosi anak. Apalagi dengan game-game yang terkadang itu banyak dengan kekerasan ya. Sekarang kan Iya. gamenya juga bersaing, ada peperang, seperti itu akhirnya menumbuhkan emosinya Emosi. anak itu juga menjadi tidak stabil. Betul. Kemudian juga pengaruh dari orang tua yang terlalu banyak mengatur pada anaknya. Jen. Makanya kenapa perlu pola asuh yang demokratis ya sebenarnya Mas. Jadi kalau misalnya otoriter tadi kan maunya orang tua seperti apa, Iya, kan harus betul. dituruti. Harus diturutin, ya, betul. gitu. Nah tapi kalau misalnya terlalu banyak mengatur ya berarti sama kayak otoriter tadi ya. Sebaiknya itu yang demokratis. Jadi kalau kita itu anak maunya seperti apa, kita ajak ngobrol. Jadi ada istilahnya tidak langsung dari orang tua, anak pun diberi pemahaman. Oh iya. Biar mereka mau menyampaikan pendapatnya juga seperti apa. Nanti orang tua bisa mengarahkan. Ketika tidak pas itu orang tua mengarahkan. Gitu. Jadi tidak mesti harus dari orang tua. Gitu. Kemudian juga orang tua yang terlalu overprotective itu juga bisa menyebabkan emosi anak tidak stabil. Betul. Ya terlalu dibiarkan juga enggak bagus, terlalu over. Iya, dikekang juga. Iya, terlalu dikekang. Kadang kamu misalnya ada main ke sini, enggak usah main ke sana, enggak usah kepanasan. Nanti kamu hitam. Enggak usah hujan-hujanan, nanti pilek. Nah, kadang kan enggak gitu. Kan sebenarnya enggak apa-apa, malah justru anak itu dibiarkan biar merasakan hujan juga enggak apa-apa. Yang penting tidak pas ada badai, ada bledek gitu ya Mas ya, ada petir itu enggak apa-apa. Sesekali anak dibiarkan biar merasakan hujan-hujanan seperti apa itu enggak apa-apa gitu. Biar mereka pun merasakan ini ya ternyata nanti kok misalnya agak pilek ya berarti ada akibatnya. Nah itu nanti bisa kita bahasakan. Kalau mainan hujan-hujanan berarti kalau terlalu lama kadang ada yang pilek misal kayak gitu kan akhirnya tahu gitu ya. Jadi anak bisa belajar dari pengalaman. Pengalamannya gitu. Tidak hanya dari teori saja tapi akhirnya itu yang biasanya lebih mengena, lebih membekas. Kalau mereka juga mengalami sendiri gitu. Siap, betul. Kemudian juga penyebab emosi tidak stabil yang berikutnya ketika orang tua itu tidak ada ketegasan. Tidak ada ketegasan dari orang tua ini sebenarnya benar apa tidak. Ya. Kadang kan kita
misalnya ada kesepakatan ya main HP kalau sehari 1 jam misalnya. Nah itu kalau misalnya tidak tegas ya nanti anak akan apa? Mau lagi. Kadang nangis, merengek, ya sudah daripada nangis dikasihkan. Lah itu sebenarnya bukan pembelajaran yang baik seperti itu. Kadang orang tua kan nggak tega ya. Iya betul. Terus akhirnya ya sudahlah daripada rewel dikasih gitu. Nah itu berarti tidak ada ketegasan. Akhirnya kan membuat dia punya kesempatan. Oh berarti aku melakukan kesalahan atau tidak melakukan kesepakatan nggak apa-apa kayak gitu. Nah ini yang perlu kita jaga. Dan juga karena faktor lingkungan mas. Kalau misalnya orang tuanya sudah baik-baik saja ketika dalam pergaulan, apalagi kalau usia dini mungkin masih banyak dengan keluarga ya. Iya, betul. Nanti ketika sudah remaja, dia sudah mulai banyak dengan teman-teman seusianya, sepantaran ya, peer grupnya itu. Betul. Mereka pengaruhnya akan luar biasa sekali. Dan biasanya perkataan teman itu malah yang diikuti. Iya. Betul. Ngobrol aja malah kadang nggak mau sama orang tua. Ya, malah betul. nyaman ngobrol dengan temannya. Ya kalau lingkungan pertemanannya peer grupnya baik ya nggak apa-apa gitu. Tapi ketika peer grupnya mungkin ada yang bisa mengarah ke pengaruh negatif, lah itu yang perlu kita jaga. Oke. Nah Ustazah, ini Fatur ada pertanyaan juga nih terkait mungkin bagaimana cara kita sebagai orang tua ini mengenali jika anak kita menghadapi kesulitan emosional akibat pola asuh yang kurang tepat, Ustazah. Mengenali gitu. Iya. Kadang kan memang tadi sempat dibicarakan kan anak kita malah sering curhatnya sama teman bukan sama orang tua gitu. Iya. Nah ini cara kita mengenali dan mengetahui gitu kalau anak kita ternyata ada kesulitan emosional itu seperti apa Ustaz? Iya, kalau misalnya ada kesulitan emosional itu biasanya anak itu ada tanda-tanda yang di luar kebiasaan anak biasanya. Itu misalnya salah satu tanda misalnya awalnya dia semangat belajar, kok ternyata agak males atau apa. Misalnya dia bisa ceria, kok kadang dari ekspresi wajahnya kok agak beda, itu berarti kan sudah termasuk tanda. Itu perlu kita tanya dulu ada apa gitu ya. Jadi istilahnya jangan sampai malah anak itu memendam. Gitu. Diusahakan ketika ada masalah, kok misalnya biasanya pulang sekolah cerita, ngobrol, kok ini diem aja, itu berarti perlu kita pancing. Kita ajak ngobrol. Ditanya. Ya, kalau misalnya dia melakukan aktivitas yang di luar kebiasaannya, yang tidak sewajarnya, itu kan berarti ada sesuatu. Gitu. Berarti tetap kuncinya kita harus mengedepankan komunikasi terhadap putra-putri kita. Apalagi di usia-usia remaja itu kan rawan-rawannya ya Mas. Iya, betul. Jadi ibarat makanan itu setengah matang. Iya, betul. Dimakan belum enak, dibuang juga eman. Itu kan makanya setengah matang. Jadi ketika usia remaja itu mereka bisa kita atur, kita bisa arahkan, itu insya Allah nanti ke belakangnya tinggal mengawasi saja gitu. Dan itu memang sulit ya. Seperti usia-usia remaja itu kan masa-masa sulitnya. Betul. Ya, tapi memang ketika kita sudah bisa mendidik anak, mendampingi masa-masa remajanya, itu justru tantangan kita di situ. Yang penting kita bisa mengenalkan nilai-nilai agama ya yang jelas itu. Apalagi di bulan Ramadan ini banyak waktu yang kita gunakan untuk bisa mendampingi keluarga kita. Kan kayak sahur bersama, kan nggak mungkin sahur itu mau jam 4 apa jam 5 kan sudah, jam 4 masih bisa gitu ya. Nah, tapi kan berarti kan waktunya diusahakan bareng. Jadi ada waktu makan bersama, yang dulunya makan nggak pernah bersama kan ada waktu untuk bersama. Berbuka kan juga waktunya kan juga bisa untuk salah satu momen kita untuk kumpul bersama keluarga. Betul. Tidak harus pembicaraan yang berat-berat, yang ringan-ringan gitu aja. Ya terkait dengan temannya atau kegiatan di sekolah, itu aja nanti akan cerita sendiri. Siap. Ustazah, mungkin ini masih ada yang mau lewat terlebih dahulu. Kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah yang satu ini, Ustazah ya. Jadi tentunya untuk salat terasi jangan kemana-mana, tetap bersama Fatur dan juga Ustazah Ari di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan.
Oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif, Masya Allah Sahabat Rasi ya. Tentunya pembahasan kita di sore hari ini nampaknya memang sangat amat cepat ya, tidak terasa waktunya. Nah Ustazah, ada waktu sekitar 7 menit, monggo bisa dilanjutkan nanti bisa langsung kesimpulan gitu Ustazah, monggo. Jadi terkait dengan pola asuh orang tua itu sebenarnya ada beberapa pendapat ya. Nah, di sini saya ambilkan dari bukunya Betty Bea Septiari itu disampaikan bahwasanya ada 3 bentuk pola asuh orang tua itu. Yang pertama adalah pola asuh otoriter, kemudian yang kedua itu pola asuh permisif, dan ketiga adalah pola asuh demokratis. Kalau otoriter ya sudah kita jelaskan tadi ya. Jadi pendekatan yang memaksakan kehendak orang tua kepada anak. Jadi anak harus nurut sama orang tuanya. Jadi anak tidak boleh berpendapat gitu. Itu yang otoriter. Kalau yang pola asuh permisif itu perlakuan orang tua yang memberikan kebebasan pada aktivitas anak dan tidak ada kontrol gitu ya dalam keluarganya. Jadi kayak diloskan kayak gitu. Itu betul. Kalau bahasanya orang Jawa. Itu permisif gitu ya. Dan yang ketiga adalah pola asuh demokratis. Itu adalah hubungan dengan orang tua dengan anak yang memberikan dorongan serta memberikan motivasi yang menjadi harapan kepada anaknya. Jadi kalau demokrasi ini orang tua itu tidak terlalu kaku dalam melakukan pola asuh ya, dalam mengenai aturan-aturan dalam keluarga. Dan dari ketiga ini, kalau yang sebaiknya berarti yang mana ya Mas Fatur? Yang demokratis. Iya, yang demokratis. Jadi usahakan anak itu juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dan orang tua juga ketika menyampaikan sesuatu tidak harus mutlak itu harus diikuti. Jadi memang diberikan penjelasan. Jadi ada hubungan timbal balik kalau demokratis itu. Dan terkait dengan pola asuh anak yang sekarang ya sebaiknya sebagai orang tua juga senantiasa menyesuaikan dengan zamannya anak. Saya mengutip dari pendapatnya Imam Ali bin Abi Thalib ya, dalam cara memperlakukan anak itu untuk kelompok usia 0 sampai 7 tahun itu perlakukan anak sebagai raja. Nah, sebagai raja itu apa? Kalau sebagai raja yang berarti ya memberikan makanan yang baik-baik ya, yang terbaik, memberikan baju yang baik, kemudian masih banyak dilayani. Ya, jadi kalau usia 0 sampai 7 tahun itu serba dilayani dulu. Ya. Tetapi untuk kelompok usia 8 sampai 14 tahun itu perlakukan anak sebagai tawanan. Sebagai tawanan itu ya ibaratnya tawan perang ya Mas ya. Tawanan kan berarti sudah ada apa? Kewajiban. Sudah ada aturan ya. Kamu diberikan aturan seperti ini, harus ditaati. Kamu punya kewajiban seperti ini, punya tugas ini, tanggung jawab ini. Nah, itu di usia 8 sampai 14 tahun itu kita upayakan sudah seperti itu. Jadi sudah mulai menanamkan dia punya tanggung jawab sebisa dia yang melakukan. Jangan sampai misalnya orang tua terlalu menuntut kok pekerjaannya harus perfect seperti orang tua, juga tidak. Yang jelas anak diberikan kesempatan untuk belajar. Misalnya dia merapikan tempat tidurnya sendiri, ya, menata bajunya ya, sesuai dengan yang dia mampu. Yang jelas kita orang tua sudah memberikan arahan. Itu. Tapi kalau misalnya kita nggak puas dengan kerja keras anak kita ya sudah. Biasanya kalau kita nggak usah, nanti biar saya aja yang melakukan ya, nanti nggak sama. Nanti anak nggak akan belajar, nggak akan belajar dari kesalahannya. Kemudian ketika kelompok usia 15 sampai 21 tahun itu perlakukan anak sebagai sahabat Mas. Gitu. Jadi namanya sahabat kan ibaratnya duduk bareng, ya, cerita bareng, ya, apa istilahnya kayak ya bestinya lah. Bestie, ya. Dan kita usahakan sebagai orang tua itu juga jadi bestie dari buat anak-anaknya. Jangan sampai anaknya malah nggak mau cerita sama orang tuanya, ya, apalagi di usia-usia remaja ini. Tapi kalau kita punya anak di usia remaja tadi 15 sampai 21 kok anak menganggap kita seperti bestinya, berarti alhamdulillah kita bisa diterima dengan anak kita. Itu ya Mas ya, untuk sharingnya. Dan jangan bosan-bosan untuk selalu berdoa juga untuk anak-anak kita ya.
Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74 ya Allah berfirman yang artinya ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya doanya seperti itu. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi senantiasa kita doakan juga untuk keturunan kita, anak-anak kita ya, untuk menjadi penyejuk mata. Betul. Ya, seperti itu. Nggih, Ustazah. Sampun mungkin bisa ditutup dari Ustazah. Untuk sharingnya kita cukupkan dulu. Ternyata waktunya berjalan begitu cepat. Semoga lain kesempatan bisa diberi waktu untuk bertemu kembali. Insyaallah, amin. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ada benarnya datangnya dari Allah. Ketika masih banyak salahnya dari kekurangan saya, mohon dimaafkan. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustazah Ari ya, luar biasa untuk pembahasan kita di sore hari ini tentang pola asuh anak di usia dini. Tentunya saudara-saudari Fatur dan juga Ustazah Ari untuk sore hari ini izin pamit untuk diri terlebih dahulu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari Fatur maupun dari Ustazah. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia dan Persaudaraan Muslimah Kabupaten Magetan.